Halo, salam bahagia semuanya. Sahabat bagian dan para kartomancer Indonesia. Kevin mau review salah satu kartu numerologi yang cukup unik. Kartunya ini boleh dibilang kartu yang cukup langka ya. Namanya adalah Cerulean Queens Oracle. Kartu yang berisi tentang numerologi. Dan ini ada kartu Oracle. Seperti apa dalamnya, seperti apa isinya, kita buka bersama-sama ya. Dan Kevin dapat ini pengiriman khusus ya, pengiriman khusus. Kalau bertanya harganya berapa, kemarin Kevin rupiahin sekitar 1,2, kalau nggak salah sekitar 1,2 ya. Bentuk boxnya seperti ini boxnya tuh menarik banget. Terlebih Kevin paling suka tuh kartu yang gambarnya itu adalah monokrom ya, satu warna. Dan ini warnanya adalah biru. Gambarnya cukup simpel, cukup bagus. Dan pengarangnya ini, dia nyiptain kartu tarot, kartu oracle tuh udah banyak banget. Yang baru itu nggak tahu kapan rilisnya. Nanti kalau misalkan ada yang baru, Kevin review. Oke, bentuknya seperti ini boxnya. Terbitannya dari Prisma Vision. Terbitannya dari Prisma Vision. Kita buka bersama-sama ya, karena ini kartu yang cukup bagus dan banyak sekali ilmu yang terkandung, terutama untuk ilmu-ilmu numerologi ya. Kita coba buka ya. Kita buka bersama-sama seperti apa. Karena ada beberapa hal yang membuat Kevin tuh ngerasa bahwa ya harus punya kartu ini. Karena keunikannya kita coba lihat bersama-sama. Boxnya ini cukup tebel banget. Dan menurut Kevin, James ini adalah seorang seniman ya. Karena karyanya dia tuh bagus banget. Wow, dipegang aja nih kerasa loh energinya. Dipegang luar biasa banget. Boxnya itu tebel, doff juga. Ini kayak gambar-gambar simple ya, yang dilukis menggunakan krayon, pensil warna. Boxnya tebel banget, gede juga. Warnanya adalah biru. Dari segi box cukup luar biasa. Kalau dari namanya di sini ya, The Cerulean Queens. Oke, 60 kartu numerologi Oracle ya. Dan ini adalah edisi pertama. Pengarangnya, penciptanya adalah James R. Edge. Penerbitnya dari Prisma Vision. Kita buka. Thread. Wow. Ini kartunya orang-orang mikir sih. Terutama untuk kalian yang hobi untuk ngulik ya, hobi ngulik terutama kode, angka. Kartu ini bagus banget dan cocok banget untuk kalian. Dari segi box cukup bagus. Lalu ini adalah kartunya. Nih kalau kartu yang bagus itu dalamnya yang original itu pasti diplastikin. Yang kemarin Kevin review dalamnya nggak ada ya. Yang dari Prancis, yang dari Prancis nggak ada plastiknya kayak gini. Oke, ini dari boxnya. Boxnya keren banget loh. Tuh kan. Ini asli tulisan tangan pengarangnya loh. Ada angkanya di sini. Wow, di sini ada maknanya. Ada maknanya. Oke. Kita lihat dan buku panduannya ada di sini. Kita lihat buku panduannya, sepertinya buku panduannya nempel, guys. Buku panduannya di dalam. Kita coba buka ya. Oke, ini buku panduannya seperti buku diary. Buku panduannya sangat menarik banget dan inspiratif juga bukunya seperti ini. Kita coba lihat bersama-sama ya. Kita buka untuk buku panduannya. Ini buku panduannya itu berdasarkan catatan dari pengarangnya ya. Dan ini buku panduannya itu pakai tulisan tangan James, penciptanya. Buku panduannya warnanya adalah biru. Kita lihat untuk buku panduannya. Oke. Buku panduannya menggunakan bahasa Inggris. Wow, keren sih. Ini kita ya kalau misalkan sambil belajar, sambil baca. Ini kalau orang nggak tahu ini kayak buku diary, kayak buku tulisan pribadi.
Ini buku panduannya, full menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini bercerita tentang numerologi karena setiap angka memiliki sebuah makna yang khusus juga, dan juga ada hitungannya untuk menghitung life path-nya atau angka akar kelahirannya. Di sini ada ini cara menghitung numerologi tanggal lahir. Kita bisa lihat energi terutama dari nomor jiwa kita itu seperti apa. Nanti kita bisa lihat. Dan setiap abjad ada maknanya, ada makna terutama makna angel, makna numerologi ya. A ini adalah 1, B adalah 2, C adalah 3 sampai 9, lalu dari J sampai R ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, S sampai Z ini 8. Nah, ini ada panduan untuk melihat kita itu angka akar berapa sih, soul number kita berapa, dari tanggal lahirnya juga bisa dicek di sini ya, nanti dihitung ketemu. Buku ini ilmu Z, bukan hanya sebagai alat ramal saja, tapi ini bisa digunakan sebagai ilmu ya, ilmu numerologi. Karena numerologi itu penting banget untuk melihat potensi yang ada di diri kita, terutama dari tanggal lahir ya. Tanggal lahir atau mungkin juga ada hari apa, hari baik atau hari apa. Karena setiap tradisi termasuk Jawa ya ada hitungan, terutama hitungan tentang weton. Di sini juga ada spreadnya, ada cara tebarannya. Oke, tebarannya bagus sih. Untuk jumlah kartu deck numerologi ini dari Prisma Vision ya, sobat kebahagiaan, ini terdiri dari 60 kartu dan bukunya ini cukup tebal sampulnya, dirancang seperti buku sketsa, dan kartu ini menyelami tentang dunia numerologi. Karena selain sebagai seorang kartomancer atau pembaca kartu tarot, kita juga perlu untuk mempelajari tentang numerologi. Itu basic menjadi seorang tarot reader, minimal tahu tentang numerologi. Oke, dan untuk makna setiap kartu, maknanya itu seperti ini. Ini pakai tulisan tangannya dia, angka 1. Oke, ini bentuk kartunya ya, buku panduannya. Wow, yang bikin hebat itu ada romaji atau tulisan huruf aksaranya di sini seperti aksara yang diciptakan langsung sama penciptanya. Ini ada aksaranya. Ini mungkin bacanya adalah san ya. Ini ada aksaranya, aksara khusus. Tapi di sini nggak ada cara membaca aksara numerologi dari pencipta ini. Oke, ini gambarnya bagus banget sih, kayak gambar sketsa pelajaran biologi ya. Wow, ini keren nih. Kita bisa lihat ini full sketsa dari penciptanya. Dan angka yang kita pelajari itu angka 1 sampai dengan 9, termasuk angka 0. Dan setiap angka itu ada 6 kartu. Misalkan angka 0 itu ada 6, angka 1 itu ada 6, angka 2 itu ada 6, angka 3 itu ada 6 di sini. Tuh kan, sampai dengan 9. Oke, ini sampai dengan 9. Ini kalau buku sih penting banget untuk dipelajari sih, penting banget. Oke, ini adalah buku panduannya. Oh, sepertinya di dalamnya ini ada sesuatu. Ada apa ini? Wah, ada buku yang tersembunyi. Kita lihat buku apa. Ini bukunya, Kevin nggak tahu ini tulisan apa. Tapi yang jelas pengarangnya itu memang seorang seniman, dan dia menciptakan sebuah aksara khusus. Dan kalian bisa lihat ini tulisan apa guys. Kayak tulisan paku ya.
Tapi inilah seorang seniman, dia bisa menciptakan sebuah hurufnya sendiri. Oke, ini Kevin nggak tahu ini tulisan apa. Mungkin di Google Translate juga nggak akan bisa menerjemahkan ini. Tapi kalau dipelajari pasti bisa. Dikulik lagi lebih dalam pasti bisa. Kalian bisa lihat ya tulisannya, bentuk aksaranya. Oke, ini ada buku rahasianya. Seninya luar biasa banget. Salut Kevin sama pencipta-pencipta kartu dengan imajinasi yang luar biasa. Dan kartunya itu bukan hanya dipakai atau digunakan sebagai media ramal saja, tapi ada ilmu yang terkandung dalam setiap makna kartu. Kita lanjut ke boxnya, ke kartunya. Oke, ini adalah kartunya. Energinya seperti energi yang cukup dingin. Ini energinya adalah ilmu pengetahuan ini. Kita kulik bareng-bareng ya, sahabat kebahagiaan. Kita buka isinya seperti apa. Tampilan boxnya seperti ini. Ini ukurannya itu ukuran kartu remi ya. Kita coba lihat. Wah, warnanya biru guys. Ini bagian boxnya. Bagian boxnya dalamnya juga ada aksaranya nih. Kita lihat. Oke. Dan kartu ini ujungnya itu lancip, jadi harus lebih berhati-hati. Ada sikunya, tapi sikunya lebih kecil ya, lebih kecil di sini. Warnanya adalah biru. Luntur tidak? Oh, sepertinya nggak luntur. Ini kalian bisa lihat ya. Ini dipegang itu kasar, dipegang kasar. Tapi memang keren banget. Warna biru itu menandakan tentang ilmu pengetahuan, sisi logis. Dan tampilannya seperti ini. Bagian belakang kartu, belakangnya seperti ini. Kita lihat ya kualitas dari kartunya. Kartunya cukup tebal, Kevin suka. Ini sekitar mungkin berapa ya, 360 GSM ya ukurannya ya. Kartunya cukup tebal, nggak gampang meleot. Ini doff, tapi doffnya itu nggak kena cahaya, dia nggak mantul ya. Ini doffnya bagus banget nih, alus, keset. Bagian belakang seperti ini. Apakah kartunya bisa dibaca tegak atau lurus? Ini sepertinya bacaannya cuma baca tegak aja ya, baca tegak. Oke, kita lihat untuk kartu yang pertama. Angka yang pertama itu adalah angka 1. Nah, cara untuk membaca ini kartunya namanya apa sih? Ini dia menggunakan aksara di sini. Aksara yang hanya pengarangnya saja yang tahu ya. Karena di sini nggak ada petunjuknya. Ini aksara apa, huruf apa, huruf apa. Tapi kalau dari segi numerologi, ini bisa kita pakai. Terutama pelajarin dulu buku panduannya. Jadi kalau misalkan mau menjadi seorang cartomancer atau tarot reader atau pembaca kartu, itu nggak cuma modal beli kartu KW lalu kemudian baca, enggak. Usahakan beli kartu yang original. Kenapa? Karena yang original itu ada buku panduannya, menghargai pengarangnya juga, kita bisa pelajari. Jangan sampai misalkan kita sebagai seorang tarot reader, apalagi tarot reader profesional, beli kartunya yang KW atau bajakan. Itu terlalu banget sih, terlalu banget. Ini adalah nomor 1, oke. Ini kita bisa gunain intuisi nggak sih? Kita bisa gunain intuisi atau mungkin juga kita bisa baca simbol dari setiap gambar di sini. Seseorang yang memiliki intuisi yang kuat, dia akan bisa menerjemahkan yang namanya simbol-simbol dari kartu. Lalu selanjutnya angka 1 lagi. Angka 1-nya itu ada 6 ya. Jumlahnya ada 6. Ini tadi Kevin baca di bukunya itu namanya sun ya. Ini mungkin bacanya adalah sun. Matahari. Karena di sini juga ada simbol matahari. Warnanya biru, bagus banget.
Jadi ingat pelajaran biologi, fisika, kita gambar-gambar semacam atom atau mungkin semacam apa benda-benda yang digambar itu secara pelajaran fisika. Di sini ada, ini ada simbol rotasi juga, rotasi bumi, bulan. Oke, ada simbol palunya, angka 1. Angka 1 juga. Ini gambar icon dari James ya. Kayaknya Kevin lihat postingannya James itu, dia sering gambar kayak gini nih di Instagramnya dia. Angka 1 juga. Cara bacanya gimana Kevin? Cara bacanya itu kita pelajari dulu numerologi ya. Kalau misalnya udah tahu basic tentang numerologi, untuk memperdalam kartu ini itu mudah banget. Minimal itu basic numerologinya itu kita punya basic numerologi. Kalau misalnya kita mau mempelajari ini lebih dalam lagi bisa. Dan ini kartunya memang harus dikulik banget. Bukan tipe kartu untuk para pembaca kartu yang males untuk membaca atau males untuk mempelajari ya. Tapi kartu ini memang dikhususkan untuk kalian yang mau belajar. Oke, selanjutnya angka 1 lagi. Oke, ini angka satunya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Lalu kita lanjut ke angka nomor 2. 2 lagi. 2 lagi. Oke. Itu kan kayak pelajaran biologi kan. Ini ada gambar-gambar tanaman. Ini tanaman apa? Ya juga nggak tahu ya. 2. Ini ada rumah. Apakah ini adalah rumah peri? Ini full gambar menggunakan imajinasi dari pengarangnya. Oke, sebentar. Kevin jadi ingat. James ini lahirnya kapan sih? Oke. Wow. James ini tanggal lahirnya sama kayak Kevin nih. Kayaknya sama deh. Oh, oke. Ini dari cara penulisannya dia. Tanggalnya beda guys. Tanggalnya beda tapi bulannya sama dan dia Gemini. Kita sama-sama Gemini. James itu lahirnya tanggal 6 Juni 1989. Ini ya, ini benar atau enggak dia mencantumkan tanggal lahirnya dia di sini. Tapi yang tertulis di sini dia kelahiran 89 dan 6 Juni Gemini. Fix sih. Oke. Pantesan ini kartunya itu imajinasinya tuh kuat banget, kreatif banget. Dan ternyata memang dia Gemini. Rata-rata Gemini gitu ya. Kartu bernomor 3. Ini keren loh. Ini kayak kita belajar sains juga tentang bumi dan juga kerak bumi di sini. 3 itu identik dengan Venus ya. Oke. 3. Ini kalau kita lihat ini seperti perangkat komputer PC. Ya mungkin kalau kita belajar atau pembacaan kita lihat gambarnya aja, oh mungkin ini berkaitan dari teknologi atau hal lain sebagainya. Atau mungkin juga kalau misalkan karir, ya kamu kayaknya karirnya cocok untuk pekerjaan ranah teknologi. Mungkin bisa cara baca kasar semacam itu. Ini seperti simbol DNA ya. Oke, luar biasa keren. Selanjutnya kartu bernomor 4. Lalu 4 lagi. 4 lagi. 4. 5. Ini angka 5. Kalau numerologi campaign itu left pad-nya ada di angka akar 5. Cara menghitung left pad atau angka kelahiran itu gimana? Di buku panduan ini ada, kita bisa lihat kita lahir, misalkan lahir bulan tahunnya itu berapa, kita hitung secara numerologi, ketemukan angkanya kita hitung secara numerologi kan dari angka 1 sampai 9.
dan nanti kita tahu, oh kita left padnya itu ada di mana. Angka 5. Apakah ada kata kuncinya di sini? Kata kunci tuh pasti ada ya. Tuh bener kan? Ini Kevin kulik sedikit ya. Tentang numerologi penciptanya ini, dia di angka ketiga. Pasti dia seorang seniman. Jiwa Venusnya kuat. Oke, 5. Dan selanjutnya adalah 6. 6. Ini seperti video game. Ini ada simbol sinyal ya, wifi. Oke. 6. Kalau boleh dibilang sih ini termasuk kartu modern ya, bukan kartu tradisional. Karena dari yang digambar ini seperti menggambarkan tentang teknologi juga, sains. 7. Dan lebih banyak itu gambarnya itu berkaitan dari tanaman-tanaman misterius, tanaman-tanaman aneh ya. Mungkin ini adalah imajinasi dari James bahwa dia menggambar sebuah tanaman dari dimensi lain atau mungkin juga dari planet lain ya. 7. Oke. Angka 7. Dilihat semua dari gambarnya, itu paling banyak memang gambar tanaman. Dan tanamannya ini bukan tanaman seperti di bumi ya. Karena ini imajinatifnya dia, sisi imajinasinya dia. Oke, 8 di sini ada simbol rasi bintangnya. 8. Dia kelahiran tahun 89 ya. Jadi bentuk disk kayak gini tuh masuk ke dalam pikirannya dia, lalu digambar di sini. Sekarang jarang kan orang nyimpan file pakai disk kayak gini. Oke. Selanjutnya 9. Dengan ini kayak pelajaran fisika tuh. Dan kalian bisa lihat ya, ini binatang apa coba? Kalau bukan orang yang memiliki jiwa fantasi, imajinasi yang luar biasa, dia bisa gambar semacam ini. Dan jadi karya. Pengarangnya juga bikin game juga, game sendiri. Karyanya itu juga banyak banget. Tapi ini karya pertama yang Kevin punya ya dari beliau. Mudah-mudahan next nanti Kevin dapat kartunya. Karena pengirimannya ke Indonesia itu lumayan lama guys. Ya kalau tinggal di Eropa nggak apa-apa ya, atau tinggal di USA nggak apa-apa ya, belinya tinggal melipir ke toko dapat. Karena di Indonesia jadi menunggu pengirimanannya ya. Oke, 9. Selanjutnya angka 0. Angka 0 itu juga masuk ke numerologi ya, numerologi dia. Tapi sih sebenarnya itu numerologi yang ini angka 1 sampai 9. Tapi di sini angka 0 juga dimasukkan. Sama kayak kartu tarot. Kartu tarot itu angka 0 itu juga masuk. Namanya adalah The Fool ya. Angkanya 0. Oke, ini adalah 0 yang pertama. Ini 0 yang kedua. 0 yang ketiga. 0 yang keempat. 0 yang kelima. 0 yang keenam. Oke. Secara menyeluruh, ini adalah seni. Ini adalah ilmu, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan memang harus dipelajari. Coba kita lihat ya buat shuffle. Buat shuffle itu gimana? Buat shuffle enak sih. Kartunya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar. Kevin bisa nggak kayak gini? Oke. Bisa. Buat shuffle juga enak. Bagian pinggirnya tuh kasar loh. Bagian pinggir ini kasar, tapi dia nggak ngelupas guys. Bagian pinggirnya kasar. Kita coba lihat
Kita shuffle ya. Kevin dapat angka berapa? Oke, dapat angka 0. Lalu angka 1. Wow, kreativitas. Dan juga angka 0 lagi. Oke, ini adalah awal baru untuk bisa mempelajari kartu ini. Kartu ini bukan hanya dipakai sekali pakai saja, tapi memang perlu pendalaman khusus ya. Perlu ada sebuah penyatuan. Dan memang untuk membaca kartu ini butuh dasar numerologi yang cukup kuat juga. Ada energi potensi yang baik di sini. Ketika mungkin menggunakan kartu ini ngeblank atau gimana, ya tentunya kita harus lebih bisa terbuka ya terhadap pembacaan. Kalau misalnya nggak tahu, ya kita buka buku panduannya. Angka 010 ini mewakili energi kartu ini yang Kevin rasakan. 010 ini berkaitan dari sisi kreatif juga ya. Berkaitan dari sisi kreatif, berkaitan dari awal baru untuk menambah sebuah wawasan baru juga. Karena Kevin merasakan kartu ini gak mau dipegang dan gak mau dipakai sama orang lain. Kalau misalkan Kevin yang pakai, ya kamu harus menggunakan kartu itu, kamu selesaikan, kamu pelajari semua, jangan dipakai sama orang lain. Kalaupun kartu ini dipakai sama orang lain, ya dia harus izin juga ya. Karena angka 1 itu juga berkaitan dari kepemilikan juga. 010, angka satunya di tengah, 0-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mengindikasi kuat banget sih, kartunya nggak mau dipakai sama orang lain, kecuali pemiliknya sendiri ya. Karena pemiliknya di sini Kevin, ya Kevin akan bertanggung jawab dalam penggunaan kartu ini. Oke, ini cara kita berkomunikasi dengan kartu, bagaimana sih energinya, apakah kartu ini menyukai kita atau tidak, apakah kartunya bisa berkomunikasi dengan kita atau tidak sebagai seorang reader. Ternyata memang bisa ya, sahabat bagian. Ini cara pertama kita menggunakan kartu, bagaimana energi kartunya, apakah kartunya mau sama kita atau enggak. Ternyata mau, sahabat bagian. Kalau kalian pengen punya kartu ini, kalian bisa pesen aja di website resminya Prism Oracle. Websitenya kalian bisa lihat. Oh, Prisma Vision, bukan Prism Oracle ya. Kalau Prism Oracle tuh kartu yang sering Kevin pakai ya. Di Prisma Vision ini website resminya, kalian bisa searching, cari-cari saja. Di sini dia nyantumin nggak sih? Oke. Terbitannya juga terbitan tahun 2024 loh. Ini dari segi kartunya oke, bagus banget dan wajib dipelajari juga. Kalau misalkan perawatan kartu ya standar ya, merawat kartu. Kita harus bisa menjaga juga kartu yang kita punya. Kita harus bertanggung jawab juga, dan kartu ini nggak mau dipakai sama orang lain selain Kevin ya untuk kartu yang ini. Tapi kalau kalian beli, bijaksana buat kalian. Kalian komunikasi dulu dengan kartunya, apakah kartunya mau dipakai sama orang lain selain kamu pemiliknya atau tidak. Lalu seperti apa dalam pembacaan. Semakin dekat dengan kartu, maka kamu akan semakin terkoneksi dengan kartu tersebut. Sehingga dalam ranah pembacaan atau dalam ranah pendalaman itu jauh lebih gampang lagi. Oke, itu mungkin sedikit tips ya dari Kevin agar kita terkoneksi dengan kartu yang kita miliki. Dan secara menyeluruh kartu ini bukan sembarangan kartu, jadi memang harus ada pendalaman juga dari buku panduan, dipelajari juga. Bukan tipe kartu yang hanya sebagai ya koleksi doang atau apa. Tapi kalau sebagai kolektor nggak masalah ya, kalian kumpulin. Tapi kalau misalkan kalian mau mendalami sebagai seorang reader, pelajari. Dan Kevin sarankan siapapun kalian yang mau belajar kartu tarot, usahakan beli yang original, jangan beli yang bajakan ya. Karena Kevin juga sama-sama pencipta kartu tarot, jadi tahu jerih payahnya bikin kartu itu seperti apa. Hargai penciptanya, beli yang original, jangan beli yang KW. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel YouTube-nya Kevin. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Nantikan review-review kartu berikutnya ya. Sampai jumpa, bye-bye. Matai masih oh.